Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi foto editor yang bernama Photopea. Photopea merupakan aplikasi browser yang mudah digunakan dan memiliki fitur yang cukup lengkap menyerupai Adobe Photoshop. Untuk mengakses aplikasi ini, teman-teman cuma perlu untuk nge-search keyword Photopea pada web browser kalian. Setelah itu tinggal diklik yang paling atas. Dan seperti inilah tampilan dari aplikasi Photopea. Untuk membuat project baru pada Photopea, yang perlu kita lakukan adalah ngeklik New Project. Lalu di sini kita dapat mengubah nama yang kita butuhkan. Lalu kita juga dapat mengubah ukurannya, atau kita dapat menyesuaikan dengan ukuran yang telah disediakan oleh Photopea itu sendiri, di mana dia menyediakan Facebook Face Cover, Facebook Search Image, dan lain sebagainya. Dimana pada tutorial kali ini saya akan menggunakan Instagram dengan background white, lalu kita create. Sebelum menuju ke penjelasan yang lebih lanjut, aku akan jelasin secara singkat mengenai ruang kerja pada Photopea. Ruang kerja pada Photopea dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian yang pertama, yakni area kerja, merupakan sebuah area di mana kita dapat mengedit foto kita. Bagian yang kedua ada toolbar, di mana pada toolbar kita dapat menemukan segala jenis tool yang dapat kita gunakan untuk edit foto di Photopea. Untuk yang ketiga, yakni menu bar, di mana pada menu bar terdapat fitur-fitur, salah satunya adalah fitur untuk nge-save, ngebuka, project, untuk mengubah ukuran kanvas, dan lain sebagainya. Dan di bawah menu bar terdapat submenu bar, di mana submenu bar merupakan segala jenis properti yang disediakan oleh Photopea sesuai dengan tool yang kita gunakan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yakni sidebar. Pada sidebar ini kita dapat menemukan tempat untuk pengaturan layer dan akses ke history. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan utama kita, yakni pengenalan tool pada Photopea. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Move Tool. Move Tool merupakan tool yang dapat kita gunakan untuk memilih dan memindahkan objek. Seperti saat ini saya sedang memilih layer remake, sehingga saya dapat memindahkan objek yang terdapat pada layer tersebut. Pada submenu Move Tool kita dapat menemukan Transform Control, di mana pada menu ini kita dapat melakukan resizing image maupun rotation image. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tool yang bernama Rectangle Select, di mana tool ini dapat menyeleksi objek dengan pola segi 4 seperti ini. Dan apabila kita kembali ke Move Tool dan menggerakkannya, maka objek yang telah kita seleksi akan dapat kita gerakkan sesuai yang kita inginkan. Untuk mengembalikannya, kita dapat mengklik Ctrl Z. Lalu untuk menghilangkan area seleksi, kita hanya tinggal ngeklik di luar area seleksi tersebut, seperti ini. Untuk tool selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah Ellipse Select, di mana memiliki fitur yang kurang lebih sama dengan rectangle, cuman perbedaan pada polanya, di mana ini akan memiliki pola lingkaran, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tool yang bernama Lasso Tool, seperti ini. Di mana Lasso Tool merupakan tool yang dapat menyeleksi objek dengan pola bebas sesuai dengan gerakan mouse yang kita lakukan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variasi dari Lasso Tool, yakni Polygonal Lasso Select, di mana dia dapat menyeleksi hampir mirip dengan Lasso Select, cuman hasil seleksi yang dilakukan akan berbentuk poligonal atau segi banyak, seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tool yang merupakan variasi terakhir dari Lasso Tool,
yakni Magnetic Lasso Select, di mana tool ini berguna untuk menyeleksi objek dengan perbedaan warnanya, sehingga apabila kita membuat sebuah garis bebas, maka ia akan secara otomatis untuk menyesuaikan dengan perbedaan warna yang dilihat oleh Photopea itu sendiri. Jadi seperti ini. Selanjutnya, aku akan jelasin mengenai Object Selection Tool, di mana Object Selection Tool ini merupakan tool yang berfungsi untuk menyeleksi objek yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, aku akan jelasin mengenai Quick Selection Tool, di mana tool ini merupakan tool yang berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan kesamaan warna yang dapat kita atur dengan gerakan mouse. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah Magic Wand Tool, yang merupakan tool yang berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan kesamaan warna. Seperti ini. Yang selanjutnya adalah Crop Tool, yang berfungsi untuk memotong bagian dari gambar yang diperlukan. Contohnya seperti ini. Ketika sudah selesai, tinggal diklik. Selanjutnya ada Perspective Crop Tool yang berfungsi untuk memotong gambar dengan perspektif tertentu. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada Slice Tool, di mana Slice Tool ini berfungsi untuk membagi objek menjadi beberapa bagian, di mana fitur ini bisa dipakai untuk web designer. Masih berhubungan dengan Slice Tool, terdapat tool yang bernama Slice Select Tool, di mana dia berfungsi untuk memindahkan hasil Slice Tool yang pertama kali kita telah buat. Selanjutnya adalah tool yang bernama Eyedropper, yang berfungsi untuk melakukan set color pada kotak di sini. Contohnya seperti ini. Dapat kita lihat perbedaannya. Lalu juga ada fitur yang bernama Ruler, yang berfungsi untuk mengukur besar pixel dan angle dari dua titik. Selanjutnya ada dua tool yang saling berhubungan yang bernama Spot Healing Brush Tool dan Healing Brush Tool, di mana keduanya adalah tool yang digunakan untuk mengubah atau menutup bagian tertentu dari suatu gambar. Yang selanjutnya adalah Patch Tool, di mana Patch Tool ini merupakan tool yang digunakan untuk mengubah atau menutupi bagian tertentu dari suatu gambar dengan gambar di area lain, dengan cara membuat area seleksi pada area yang akan diubah. Contohnya seperti ini. Saya akan mengubah area ini, dan kita bisa menggeser-geserkannya ke area lain yang kita mau. Langsung kita lanjut ke Brush Tool. Brush Tool merupakan tool yang digunakan untuk melakukan coretan seperti ini, dimana untuk ukuran dan bentuk dari brush itu sendiri dapat kita ubah-ubah.
Selanjutnya adalah pencil tool, yang kurang lebih sama dengan brush tool, cuman dia memberikan efek seperti pensil. Selanjutnya adalah color replacement tool, di mana tool ini berguna untuk memindahkan warna dari objek pertama yang kita pilih ke objek kedua yang kita pilih, seperti ini. Selanjutnya adalah clone stem, yang berfungsi untuk menduplikasi atau menggandakan area pada gambar tertentu ke area yang lain. Contohnya seperti ini. Tools yang selanjutnya adalah eraser tool. Eraser tool ini berfungsi untuk menghapus bagian tertentu dari layar kita, seperti ini. Kalian bisa mengatur ukuran dari eraser tool dengan cara klik kanan, kemudian kalian pilih ukuran yang kalian inginkan. Lalu ada background eraser tool. Background eraser tool ini berfungsi untuk menghapus background dari layar kita. Tool selanjutnya adalah gradient tool. Gradient tool ini berfungsi untuk menambahkan gradasi pada layar kita. Panjang dari garis gradient yang kalian buat akan menentukan seberapa kasar warna itu akan tercampur. Beda bukan? Kemudian jika kalian lihat bahwa gradient kita menutupi gambar kita. Oleh karena itu, pengaplikasian dari gradient tool bisa dilakukan dengan cara menambahkan layer yang baru. Dengan cara layer, new, layer, kemudian kalian buat gradasi. Kemudian kalian pindahkan layernya. Kemudian gradasi tersebut akan menjadi background. Kalian juga bisa mengatur warna dari gradient pada submenu. Kalian klik, terus kalian pilih warna yang kalian inginkan. Kemudian ada paint bucket tool yang berfungsi untuk menambahkan warna pada lokasi yang kita inginkan. Pertama-tama kita pilih warna yang kita inginkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik pada bagian yang tertutup, tidak ada celah yang terbuka pada bentuknya. Kemudian ada blur tool, berfungsi untuk memburamkan gambar kita. Kemudian ada sharpen tool yang berfungsi untuk mentajamkan gambar kita. Dan ada smudge tool yang berfungsi untuk memburamkan gambar kita lebih buram daripada blur tool. Kita pilih sharpen tool, kemudian kita aplikasikan pada gambar. Lihat bahwa gambar kita lebih tajam. Kemudian kita pilih blur tool, maka gambar yang awalnya tadi tajam sekarang akan terlihat buram. Kemudian smudge tool akan lebih memburamkan gambar dengan lebih kasar. Kemudian ada dodge tool. Dodge tool ini berfungsi untuk menambahkan saturasi pada gambar kita. Lihat bahwa gambar kita akan lebih terang. Kemudian ada blur tool yang berfungsi untuk mengurangi saturasi pada gambar kita. Lihat bahwa gambar akan lebih gelap. Kemudian ada sponge tool yang fungsinya
hampir sama dengan Burn Tool dan Dodge Tool. Untuk mengurangi saturasi dan menambahkan saturasi. Kemudian ada Type Tool yang berfungsi untuk menambahkan teks pada lembar kerja kita. Kalian lihat bahwa teks yang kita buat tidak ada. Itu karena teks kita berada di bawah gambar kita. Kita pindah, maka teks kita akan muncul. Kemudian kalian juga bisa mengatur font dengan cara menggantinya pada submenu. Kalian juga bisa mengatur ukuran, warna, serta alignment. Kemudian ada Pen Tool. Pen Tool ini memiliki beberapa fungsi seperti membuat masking atau membuat bentuk tertentu yang tidak simetris. Ini semua bisa diatur di menu bar. Ketika kita memilih shape, maka poin-poin yang kita buat akan menghasilkan bentuk atau shape seperti ini. Lihat bahwa yang terbentuk adalah shape layer. Jika kita pilih path, maka yang terbentuk adalah hanya garis-garis. Kemudian ada Path Selection Tool yang berfungsi untuk memindahkan garis yang telah kita buat dari Pen Tools sebelumnya. Kemudian ada Rectangle Tool. Rectangle Tool ini berfungsi untuk membuat bentuk persegi panjang, juga membuat bentuk persegi dengan cara menekan Shift dan klik kiri bersamaan. Kemudian ada Ellipse Tool yang juga berfungsi untuk membuat ellipse. Serta dengan cara mengklik Shift, kalian bisa membuat lingkaran yang sempurna. Kemudian ada Line Tool yang berfungsi untuk menggambar garis. Kemudian ada Parametric Shape yang berfungsi untuk membentuk segi 5. Kemudian ada Custom Shape. Custom Shape ini berfungsi untuk membuat bentuk-bentuk lain di luar rectangle, ellipse, dan segi 5. Secara default, kalian akan membuat segitiga, tapi kalian bisa berubah ini jika kalian menuju submenu, kemudian kalian pilih shape dan kalian klik, maka akan muncul pilihan-pilihan bentuk yang sudah ada pada Photopea. Kemudian ada Hand Tool. Hand Tool ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam memindahkan lembar kerja. Pengaplikasiannya, ketika kita bekerja mendetail pada gambar kita, maka kita bisa memilih Hand Tool untuk menggeser lembar kerja kita. Kemudian ada Rotate View yang berfungsi untuk memutar lembar kerja kita. Sebenarnya Hand Tool mirip dengan Move Tool. Perbedaannya adalah objek yang dipindahkan. Move Tool, objek yang dipindahkan adalah layer kita. Sedangkan Hand Tool akan memindahkan seluruh lembar kerja kita. Tools yang selanjutnya adalah Zoom Tool. Seperti namanya, Zoom Tool berfungsi untuk memperbesar. Kalian bisa klik kanan, kemudian pilih zoom out, atau fit the area, atau pixel to pixel. Kemudian jika kalian melihat di bawah sidebar terdapat beberapa icon. Yang pertama yaitu delete layer. Sesuai dengan namanya, delete layer berfungsi untuk menghapus layer kita.
Kemudian ada new layer, yaitu untuk membuat layer baru. Kemudian ada new folder, di mana kita bisa memasukkan layer kita ke dalam folder tersebut. Hal ini dilakukan agar layer kita terlihat rapi. Kita juga bisa menamai folder tersebut. Raster mask ini berfungsi untuk menambahkan masking. Kemudian ada adjustment, yaitu beberapa efek seperti brightness, kecerahan, ada exposure, ada fill, ada gradient, dan beberapa efek lainnya yang bisa digunakan untuk mengedit layer kita. Misal kita ingin merubah saturasi, maka kita bisa klik hue dan saturation, kemudian kita bisa mengatur saturasi sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada layer style. Layer style ini juga merupakan beberapa efek yang bisa kita aplikasikan pada layer kita. Misal kita ingin menambahkan bayangan pada layer kita, maka kita akan pilih drop shadow, kemudian kita setting sesuai yang kita inginkan. Jika kita ingin warnanya hitam, kita juga bisa mengatur opacity-nya, sudut dari bayangannya, jarak dari bayangannya, tingkat ketebalan dari bayangannya, ukuran dari bayangannya, serta bentuk dari bayangan. Kemudian ada link layer yang berfungsi untuk mengaitkan atau melink beberapa layer. Hal ini digunakan jika kita ingin mengaplikasikan beberapa efek yang membutuhkan layer kita untuk saling berkaitan. Setelah kita melakukan editing, kita bisa mengekspor gambar atau mendownload gambar kita dengan cara klik menu file, kemudian export as, PNG atau JPG. Kita juga bisa menyimpan gambar kita dengan format PSD, yaitu format file untuk Photoshop. Klik save, maka gambar telah terdownload atau telah tersimpan pada komputer kita. Sekian tutorial Photopea kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share karena akan ada konten-konten menarik ke depannya. Sampai jumpa.